Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sari dengan NIM 19410-137 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada presentasi saya hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi SSKM berbasis website pada kemahasiswaan Universitas Dinamika. Ya, latar belakang bagian pengembangan dari mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai hakikat manusia. Pada bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika memiliki sebuah proses bisnis yaitu SSKM, proses input SSKM. Mana proses bisnis tersebut memiliki permasalahan yang pertama yaitu dalam proses input SSKM, mahasiswa harus didampingi oleh bagian kemahasiswaan. Kemudian yang kedua, yaitu proses pencatatan menggunakan form dan sering ditemukan nama atau keterangan mahasiswa yang tidak terbaca sehingga poin mahasiswa tertunda. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk update SSKM yang menggunakan RFID atau tapping tidak tersimpan secara langsung ke dalam database kemahasiswaan, melainkan menjadi data Excel yang kemudian kemahasiswaan harus menginputkan satu persatu nama dari data nama mahasiswa. Kemudian yang keempat yaitu dosen wali tidak dapat mengetahui aktif atau tidaknya mahasiswa wali pada kegiatan dalam atau di luar kampus. Ya, dampak dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, terhambatnya input SSKM ketika bagian kemahasiswaan tidak ada di ruangan dan data mahasiswa pada form pengajuan tidak terbaca. Kemudian yang kedua, yaitu data pengajuan yang telah diinputkan melalui tapping tidak dapat tersimpan langsung, yang membuat bagian kemahasiswaan harus memasukkan satu persatu data dalam aplikasi SSKM yang saat ini sedang digunakan. Ya, solusi untuk permasalahan tersebut yaitu membuat aplikasi SSKM yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Dengan kemudahan, mahasiswa melakukan input sendiri pada aplikasi, kemudian input tersebut akan divalidasi oleh bagian kemahasiswaan dan akan tersimpan menjadi poin SSKM. Nah, dan untuk aplikasi SSKM tapping, setelah melakukan tapping, maka aplikasi dapat menyimpan poin SSKM tersebut langsung ke dalam database tanpa perlu memasukkan satu persatu kembali data mahasiswa dari Excel. Ya, batasan masalah untuk membuat aplikasi tersebut yaitu yang pertama, aplikasi yang dibuat berbasis website dan menggunakan Laravel. Kemudian yang kedua yaitu indikator pada aplikasi dibuat berdasarkan lampiran 2 surat keputusan rektor nomor 046 garis miring KPT min 02B garis miring 5 Romawi garis miring 2019. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi yang akan dibuat hanya dipergunakan untuk mahasiswa mulai angkatan 2019 Universitas Dinamika. Kemudian yang keempat yaitu admin dari aplikasi ialah bagian kemahasiswaan. Kemudian batasan masalah lanjutan yang kelima yaitu pembuatan dan validasi akun pengguna hanya akan dilakukan oleh bagian kemahasiswaan. Untuk proses validasi pengajuan hanya dilakukan oleh bagian kemahasiswaan. Kemudian yang ketujuh yaitu mahasiswa dapat melakukan input SSKM setelah divalidasi oleh bagian kemahasiswaan. Ya, landasan teori yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu yang pertama, kemahasiswaan. Kemudian yang kedua yaitu SSKM atau Standard Soft Skill Kegiatan Mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu UML atau Unified Modeling Language. Kemudian yang keempat itu Laravel. Kemudian yang kelima itu Scrum. Nah, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kerangka kerja Scrum, di mana memiliki 3 tahapan, yaitu pada tahap awal melakukan identifikasi masalah dan akan menghasilkan functional requirement. Kemudian proses selanjutnya yaitu product backlog item atau PBI, di mana akan menghasilkan PBI yang didapatkan dari functional requirement. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan, terdapat proses sprint planning, di mana merencanakan sprint yang akan dikerjakan. Kemudian proses selanjutnya yaitu sprint backlog, di mana memilih PBI yang dipilih dan akan dikerjakan. Setelah itu yaitu proses sprint, di mana mengerjakan keseluruhan sprint yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada tahap akhir yaitu terdapat proses sprint review dan sprint retrospective, di mana akan menghasilkan produk
yaitu aplikasi SKM, dan laporan tugas akhir. Ya, untuk produk sendiri dibagi menjadi 4 sprint, di mana setiap sprint itu memiliki waktu 3 minggu pekerjaan. Ya, sprint pertama dengan ID PB1 membuat fungsi login untuk aplikasi SKM. Kemudian PB2 yaitu membuat interface dashboard aplikasi SKM. Kemudian PB3 membuat fungsi create user pada aplikasi SKM. Kemudian PB4 yaitu membuat fitur jangka waktu pada create user. Kemudian PB5 yaitu membuat fungsi maintenance master, jenis kegiatan, dan indikator penilaian. Untuk sprint selanjutnya yaitu sprint 2 dengan ID PB6 yaitu membuat fungsi dashboard aplikasi SKM bagi mahasiswa. Kemudian PB7 membuat interface kategori kegiatan mahasiswa. Kemudian PB8 yaitu membuat interface input daftar nama mahasiswa. Kemudian PB9 yaitu membuat fungsi untuk mengirim daftar SKM. Kemudian sprint selanjutnya yaitu sprint 3 dengan ID PB10 yaitu membuat fungsi validasi untuk review berkas SKM. Kemudian PB11 yaitu membuat fungsi validasi untuk mengirim dan menerima notifikasi melalui email mahasiswa. Kemudian PB12 yaitu membuat fungsi rapor SKM mahasiswa. Nah, untuk sprint terakhir atau sprint 4 dengan ID PB13 yaitu membuat fungsi dashboard aplikasi SKM presensi online. Kemudian PB14 yaitu membuat fungsi untuk pembacaan RFID pada kartu tanda mahasiswa. Kemudian PB15 yaitu membuat fungsi untuk menampilkan RFID pada interface SKM presensi online. Kemudian PB16 yaitu membuat fungsi untuk menyimpan daftar SKM presensi online. Ya, berikut telah saya buat, di mana yang saya tampilkan dan dapat kalian lihat yaitu class diagram. Pada kelas diagram ini terdapat 10 tabel di mana tabel roles atau hak akses berisi ID, nama, tanggal pembuatan, dan tanggal update. Dan tabel user yaitu berisi nomor identitas, email, nama, password, tanggal kadaluarsa, kemudian tanggal pembuatan, dan tanggal update. Dan login yaitu email, password, dan role atau hak akses. Kemudian tabel permission yaitu nama, display name, deskripsi, tanggal pembuatan, kemudian tanggal update. Kemudian jenis kegiatan yaitu berisi jenis kegiatan, tanggal pembuatan, dan tanggal update. Tabel jenis kegiatan ini memiliki relasi one to many pada indikator penilaian, di mana satu jenis kegiatan ya, memiliki banyak indikator penilaian. Pada indikator penilaian berisi jenis kegiatan ID, indikator penilaian, grid atau tanggal pembuatan, kemudian tanggal update. Kemudian indikator penilaian ini, tabel ini memiliki relasi one to many juga kepada tabel indikator capaian, di mana satu indikator penilaian memiliki banyak indikator capaian. Indikator capaian berisi indikator penilaian ID, indikator capaian, kemudian poin SSKM, tanggal pembuatan, dan tanggal update. Kemudian input SSKM. Pada tabel ini berisi ID, name, nama, email, kategori ID, jenis kegiatan, indikator penilaian ID, indikator capaian ID, file bukti, status, poin SKM, tanggal pembuatan, dan tanggal update. Kemudian tabel mahasiswa yaitu berisi name, nama, email, program studi, dan nomor kartu. Kemudian tabel kategori kegiatan berisi ID, nama kegiatan, kategori, tanggal pembuatan, dan tanggal update. Di mana kategori kegiatan ini memiliki relasi one to many pada tabel input SKM. Di mana satu kategori kegiatan memiliki banyak input SKM. Kemudian yang terakhir yaitu tabel rapor SKM berisi ID, nama mahasiswa, nama kegiatan, jenis kegiatan, indikator penilaian, indikator capaian, poin SKM, status, dan tanggal pembuatan. Saya akan mepresentasikan aplikasi yang telah saya buat. Berikut merupakan tampilan awal atau tampilan login dari aplikasi yang telah saya buat. Saya akan login sebagai kemahasiswaan atau admin. Ya, untuk tampilan awal yaitu seperti ini, di mana terdapat jumlah pengajuan, akun yang dibuat, dan daftar pengajuan. Untuk pertama, kita harus mengisi jenis kegiatan terlebih dahulu.
Nah, pada tampilan jenis kegiatan itu seperti ini, terdapat nomor urut, kemudian jenis kegiatan, dan aksi, di mana aksi ini memiliki edit dan hapus. Untuk tampilan tambah jenis kegiatan yaitu seperti ini, kita masukkan nama jenis kegiatan, kemudian disimpan, dan akan tampil di sini. Untuk indikator penilaian, yaitu berisi jenis kegiatan, indikator penilaian, dan indikator capaian. Untuk menambahkan indikator penilaian, yaitu seperti ini, kita memilih jenis kegiatan terlebih dahulu, kemudian kita mengisi indikator penilaian indikator penilaian sesuai dengan lampiran 2 surat keputusan rektor tersebut. Nah, untuk menambahkan indikator capaian seperti ini. Nah, pertama kita harus tambah capaian, kemudian mengisi indikator capaian dan mengisi poin SKM, kemudian akan tampil di tampilan tabel ini yang berisi keterangan dan poin SKM. Setelah kita menambahkan indikator capaian, maka angka yang di sini akan bertambah sesuai dengan jumlah indikator capaian yang ada di dalam. Nah, kemudian saya akan presentasi untuk yang bagian mahasiswa. Nah, berikut merupakan dashboard tampilan awal mahasiswa, di mana terdapat jumlah pengajuan, pengajuan yang disetujui, dan pengajuan yang ditolak, dan cara penggunaannya. Nah, pertama-tama kita harus mengisi terlebih dahulu data kegiatan, di mana kita masukkan nama kegiatan, kategori kegiatan antara individu atau kelompok, kemudian jenis kegiatan, kemudian indikator penilaian, kemudian akan tersimpan seperti ini, mana terdapat 2 kategori yaitu kelompok atau individu. Nah, untuk tampilan input datanya akan seperti ini. Nah, pertama kita harus memilih indikator capaian sesuai dengan indikator penilaian yang telah dipilih, kemudian memilih file bukti keikutsertaan, kemudian mengisi NIM. Jika kita telah mengisi NIM, maka nama dan email akan otomatis muncul. Kemudian kita klik simpan. Ya, saya akan mempresentasikan untuk SKM yang typing atau online. Tampilan dashboard-nya sama seperti yang sebelumnya atau pada dashboard yang mahasiswa. Nah, bedanya pada tambah data kegiatan, di mana kategori kegiatan ini hanya ada pilihan kelompok saja, tidak ada pilihan individu. Nah, untuk menambahkan data mahasiswa sama seperti ini, memilih indikator capaian, memilih file bukti. Bedanya kita mengarahkan pointer ke sini dan melakukan tapping. Jika sudah tapping, maka NIM, nama, dan email akan otomatis muncul. Setelah muncul, maka akan kita klik simpan. Nah, setelah kita melakukan pengajuan, maka pengajuan tersebut akan muncul di menu pengajuan. Nah, di sini akan membedakan antara individu dan kelompok. Untuk tampilan individu seperti ini, kemudian untuk kelompok seperti ini. Nah, seperti ini. Di mana pada tampilan kelompok ini kita bisa menolak satu nama atau satu mahasiswa yang dia tidak sesuai dengan file bukti keikutsertaannya. Nah, jika sudah, maka kita bisa melihat rapornya dari sini. Pertama kita tinggal masukkan nama mahasiswa. Ya, saya masukkan nama saya. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian akan memunculkan PDF seperti ini. Nah, seperti ini, mana terdapat nama, name, email, kemudian nama kegiatan, jenis kegiatan, indikator penilaian, indikator capaian, poin SKM, dan jumlah SKM yang dicapai. Ya, kesimpulan dari aplikasi yang saya buat yaitu yang pertama,
Aplikasi ini dapat digunakan bagian kemahasiswaan dalam proses pengajuan SKM. Nah, kelebihan dari aplikasi ini adalah jenis kegiatan dan indikator penilaian dari proses SKM yang dapat diatur sesuai kebutuhan atau dinamis. Nah, yang kedua yaitu akun yang dibuat pada aplikasi ini memiliki data kadaluarsa sesuai yang dimasukkan atau ditentukan oleh bagian kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi ini dapat memasukkan pengajuan secara kelompok dengan membuat kategori kegiatan serta menambahkan data mahasiswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, yaitu aplikasi ini dapat mengirimkan notifikasi email secara kelompok ataupun individu sesuai dengan email yang telah dimasukkan setelah pengajuan SKM, ditolak atau diterima. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya dari presentasi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.